para juri ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Adil. Kalau memberikan amanah kepada para juri, ya insya Allah amanah ini harus kita pegang. Ronggolawe! Pandai! Ronggolawe! Bisa! Ronggolawe! Pancasila! Kelihatan dong mau kelihatan. Catatan, nabung diri kita dengan kejujuran dan kedisiplinan, bertanggung jawab kepada yang di atas, kepada organisasi, kepada keluarga. Jadi jangan takut, sekarang cuma segini. Insya Allah kalau rekan-rekan bertanggung jawab pada profesinya akan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Jadi untuk mencapai profesional itu yang pertama kita harus menguasai ilmunya, menguasai bidangnya, Pak. Kalau Bapak misalnya di juri, Bapak harus pertama yang anggaran belajar. Begitu yang sistem burung yang lain mau saya terapkan di BNR, keburu saya dipecat dari BNR, saya masuk Ronggolawe, saya coba di Ronggolawe. Itu sejarahnya. Nah, begitu di Ronggolawe kebetulan saya diberikan wewenang untuk sistem penjurian, saya coba praktekkan dan memang betul. Ya. Jadi dengan sistem ini tidak ada juri yang senior, tidak ada juri yang lambat, yang cepat, pasti sama. Karena sistem kayak bis kota lah, nggak boleh saling mendahului gitu itu. Kalau yang sudah lambat dia nggak bisa ngeduluin, kalau ini belum tidak. Kan itu. Nah, itu kan yang keunggulannya itu, kalau memang juri itu tidak boleh saling berkomunikasi, itu bagus dengan sistem ini. Dia berjalan dari belakangnya nggak bisa nyusul, dari depan juga nggak bisa saling nyusul, terus berurutan. Itu yang keunggulan dari sistem ini. Yang kedua ya, dengan sistem ini, blok dorong ini perputarannya rotasi ya, setiap titik dalam itu selalu terisi. Kalau kita sudah lama saling bareng, lama kita bertugas bareng, yang saya sebut bahasa tubuh itu akan timbul di situ, akan saling mengerti di situ. Ya, kenapa juri pusat walaupun nggak ngomong tapi biasa? Karena ketemunya sering, Pak. Lombanya barengnya sering. Nah, saya yakin kalau di Bogor juga ini, kalau sudah sama-sama ya 1 tahun 2 tahun selalu bareng bertugas, insya Allah akan timbul kompak di situ. Dan bahasa tubuh yang akan timbul sendiri nantinya. Jadi bukan dipelajari bahasa tubuh itu, tapi karena kita terlalu sering, terlalu sama-sama dalam satu kegiatan, akhirnya itu akan muncul bahasa tubuh seperti itu. Nah, jadi ya sebalik lagi yang masalah Purwokerto, kenapa itu terjadi? Nah itu, baru ketemu di satu lomba, lombanya lomba besar, burungnya, kualitas burung kompetitifnya lebih tinggi, pemahaman masih kurang. Kalau kemarin tidak kolabnya dari pusat semua, nggak akan nyampe 2.400 peserta. Begitu banyak ini komplain, pulangin tiket, pulangin pada pulang. Kemarin dibantunya sama kolab semua, pengajuan semua dibantu sama kolab. Jadi dengan sistem yang kita gunakan, sistem blok dorong, itu bisa kalau hal seperti itu yang terjadi Purwokerto terjadi kalau koordinasi juri dengan jurinya baru ketemu itu sulit. Tapi kalau sudah sering ketemu itu akan lebih mudah. Memang aturan kita tidak mengharamkan koordinasi ya. Tapi untuk saling mengingatkan baik dari kolab dari juri, asalkan tidak kita menjurus untuk memenangkan, itu nggak ada masalah. Lomba-lomba besar kita, terutama Ronggolawe, lomba event besar dihadiri penuh, saya harapkan itu tidak terjadi sampai larut malam. Nah, akhirnya ya dengan dulu waktu saya di BNR kita buka sistem bendera star, ternyata tidak efektif.
yang nancepin bendera kan ada petugasnya. Kan harusnya bendera satu kalau burung udah digantang dikasih bendera. Ini belum ada juga bendera udah ditancep-tancepin. Ada efektif lah. Percuma kan? Jadi yang sibuk petugas bendera nancepin sibuk. Yang punya burung sibuk melihat ngondisiin burungnya. Bendera udah penuh, gantang belum. Nah efektif. Nah akhirnya saya cetuskan kemarin waktu lomba di TVRI, udah kita coba juri masuk dalam. Jadi kita dorong dengan sistem blok dorong itu memudahkan. Burung mau digantang, burung sudah digantang, kita udah ada di dalam bloknya masing-masing, kita jalan. Keliling-keliling aja dulu, putar. Ya berbaur dengan pemain memang. Ya. Nah di situ Pak dahsyat Pak telinga kita, bukan dahsyat telinga dengar burung, benar nggak? Dengar titipan pemain, benar nggak? Kemarin saya penuh Pak di Purwokerto di Murai kelas hampir 70 gantangan Murai. Yang mahal Pak? Enggak yang 200.000 kan? Yang 350 pertama. Semuanya rata-rata kenal saya Pak, ya kan? Ada sekitar kalau di 70 gantangan setengahnya aja berarti 35, jangan banyak-banyak, 30 aja yang nitipin nomor ke saya. So, begitu main inget nggak saya nomor itu? So, kan itu tinggal jawab ya Pak, oke, ya oke, ya. Hampir setengahnya saya masuk lapang, datang. Ujang, Ujang, saya tampung. Oke, begitu main. Mana yang tadi nitip? Udah jalan. Nah, sama Anda juga juri. Begitu masuk di lapangan di blok itu mau main, apalagi di kelas Murai kan lama kaca kenari pasti nitip. Semua bilang. Nah, tapi kalau sudah di lapangan karena memang terlalu banyak yang masuk nitipnya kita lupa. Akhirnya normal aja biasa kita cari burung yang terbaik. Ya kalau 1-2 kita masih ingat ya silahkan. Kita masih bantu orang-orang yang munafik ya. Teman ada yang gantang, saudara ada yang gantang, apalagi mertua main burung juga ikut gantang. Masa nggak ditolongin? Ya sedikit-sedikit dibantu, nggak masalah. Yang penting jangan keterlaluan. Begitu juri sudah ada di dalam, kadang-kadang pemain ingin diperhatikan. Pemain itu ingin diperhatikan. Kan kalau gantang burung kan paling belakang itu karena mereka ingin diperhatikan. Benar nggak? Betul. Ingat nggak? Kadang-kadang ada pemain yang nunggu dulu, juri itu ada di depan. Udah juri ada di pintu keluar, baru dia gantangin terakhir. Pengen dilihat, nih punya saya. Iya. Nah, dengan juri masuk ke dalam itu ada dorongan mereka tuh ingin dilihat. Secara otomatis mempercepat 5 menit, 10 menit lebih cepat daripada dibiarkan dulu. Suruh gantang duluan. Masuk, kita masuk, mereka masih kumpul, pemain peserta kumpul di sana, burung masih di bawah, kita ada di blok, udah ada nih, kita berbaur di situ jalan. Dari nomor 2 ini kalau jurinya 6 itu dibagi ya. Kita bagi misalkan ke 1, 2, 3 baris kan. 1, 2, 3 baris, 1, 2, 3 baris. Berarti ini ada satu blok 3 baris 12. Itu ini 3, ini 3, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok. Kalau jurinya 6. Ya yang sudah biasa blok dulu, acung mana? Oke, sudah biasa. Ya, kita praktekkan, lihat ya. Nah, jadi ini ada bagi ini satu blok, ya di sini satu blok, ya. Ini 3 baris ini 1, 2, 3, kemudian ini 1, 2, 3, blok 2, itu 2, 3, blok ketiga dan seterusnya itu ada 6 blok. Jadi pada saat Anda diinstruksikan juri masuk lapangan, itu langsung berdiri di bloknya. Bisa dipahami? Begitu masuk, juri masuk lapangan. Setelah ada instruksi penilaian mulai, dia akan
Bentar, berjalan ya. Nah, cara berjalannya itu begini. Ini misalkan blok ini. Kalau full gantangan ya, hak dia menilai ada di 3 baris ini ya. 1, 2, 3 baris. Dia bisa melihat ke sebelah sini. Nah, hak yang di sini juga sama. Dia cuma 3 baris di sini dan di sini. Jadi yang tengah ini atau paling istimewa ini, yang paling tengah jajaran ini. Di sana dipantau, di sini dipantau. Yang tengah. Jadi kalau udah dapat gantangan tengah paling istimewa. Kalau bloknya di sini. Nah, yang di sini dan semuanya itu sama. Masuk ini juga bloknya ini sama. Dia hanya mantau daerah sini. Nah, begitu mulai penilaian juri bergerak. Yang saya sampaikan bahwa juri tidak boleh saling dorong itu seperti ini. Nih, Pak Adi dengan Hendra. Pak Adi tidak bisa mendului Pak Hendra. Pak Adi tidak bisa mendului Pak Hendra. Kalau nih, misalnya sini, saya jalan. Pak Hendranya lama. Saya udah deket nih, dia belum bagian saya keluar dulu. Saya mantau yang di pinggir. Maju pinggir. Tuh. Ini begitu masuk, Pak Hendranya masih diem aja. Wah, aja yang keras Pak. Maju gitu. Kalau memang dari kolab nggak ada instruksi, ya. Nah, jadi pada saat kita nih lihat, pinggir kita lihat keluar, maju lagi. Nah, ini udah mau mendekat. Kita jangan ngeduluin, lewatin, nggak bisa. Itu bukan blok dorong. Itu saling mendahului namanya. Tetap walaupun dia ada di depan, kita udah dekat, dia belum maju, kita keluar dulu. Kita keluar, masuk lagi, mudah-mudahan ini udah berjalan. Terus berurutan muter. Nah, yang jadi kendala kan ini, gimana Pak? Kalau burung yang di sana yang paling hebat, posisi terakhir kita mantau. Kita kan udah ada di sini nih, ya, saya di sini. Misalkan, itu ada burung sana. Berhak kita jalan di sini. Lihat ke sini. Kalau itu pantauan terakhir, ya, dan nanti pun kita akan lewat ke sana. Nggak harus kita ada pantau di sini, sana dengerin gitu. Kalau yang sistem dulu kan begitu, setiap bulan pada saat ada burung terakhir mau finishing, itu membandingkan. Kadang-kadang ngumpul di sini jurinya semua. Kan nomor berapa ini? Nomor 33 yang paling bagus. Semua ngumpul di sini 33. Akhirnya yang lain kan kosong di sebelah sana. Nah, kita di sini mau nomor 7 juga. Kalau saya posisi di sini, saya bisa lihat. Saya bisa lihat bahwa satu burung juga kan kelihatan di patutnya. Betul nggak? Oke, jadi itu. Nah, coba saya masuk dulu ke sini jurinya semua. Oke, ya. Kita anggap ini full 40 gantangan atau 50. Yuk, juri masuk dalam. Arahnya kemana? Posisinya di mana? Nah, kan kalau ini mereka sudah apa? Tapi kadang-kadang ya begitu lagi main, begitu suruh masuk blok, ini dua-duanya di sini saling dorong, kemana kita keliling. Nah, ini yang jelek. Jadi pada saat mau main, kita udah dikasih rekapan. Kita berembuk, saya posisi di mana? Saya posisi di mana? Saya ada di mana? Saya ada di mana? Harus saling koordinasi dulu. Jadi begitu juri masuk lapang udah tek seperti ini. Ngerti nggak? Jadi jangan sampai setelah masuk ke lapangan kita baru saling tunjuk. Saya di mana? Saya sebelah mana? Kelihatan dari luarnya nggak elok. Betul nggak? Betul. Oke. Nah, anggap ini ada burung. Oke, kalian bertugas mulai menilai. Lihat posisi. Jalan. Keluar. Minimal 1 kali itu kita keluar. Minimal dalam 1 blok 1 kali keluar. Pinggir dulu, Dalam. pantau dulu bagus tuh pinggir. Terus maju. Kualitas itu.
Apa itu apa? Teriak apa tuh? Jangan sampai ada blok yang kosong. Sudah terlalu dekat kan? Dia lari langsung. Ada ruang yang kosong? Kalau sistem begini? Nggak ada Pak. Benar nggak? Ya. Tidak akan ada ruang kosong karena tidak boleh saling mendahului. Tuh. Ini ada kesenjangan nih. Kan? Tengah kosong terlalu lama. Berarti yang ini kurang cepat. Tapi tetap tidak akan saling mendahului. Oke. Nah, yuk cukup penilaian selesai. Dorong tadi selain di lakbet. Kalau lakbet kita sistem penilaian di seperti ini polanya. Ini mungkin juri 1, mau ke sini juri 2, juri 3, juri 4, 5, 6. Nah, ada beberapa metode yang sudah dijalankan ya, yang dulu saya kembangkan. Yang pertama ya, metodenya juri bergerak, itu yang ini pindah ke sini kan, ini terus semua pindah ya, itu yang pertama. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah semua, geser. Nah, kemudian yang metode kedua, setelah bergeser juri ini masuk ke dalam, mantau yang di dalam, ada instruksi dari kolab, juri pantau ke dalam, ini masuk ke dalam. Tapi ini sistem ini udah saya rubah lagi karena ada asumsi dari peserta juri masuk ke dalam malah ngobrol di dalam. Itu saya hilangkan lagi. Nah, tetap yang kemudian saya jalankan lagi sistem yang ketiga, sistem blok dorong lakbet secara estafet. Jadi pergerakannya ini berjalan ke sini ya, ke blok ke juri 2. Juri 2 tidak boleh maju sebelum ke sini sebelum disentuh oleh yang juri 1. Juri 2 maju dan juri 3 juga belum maju ke sini sebelum disentuh oleh juri 2. Itulah yang di estafet. Maksudnya estafet. Ini keliling, ini maju ke sini. Nih. Jadi yang juri 6 kalau belum disentuh juri 5 ke sini jangan dulu maju. Pun demikian yang 4, yang 5, 4 dan seterusnya. Nah, ini sistem estafet. Sistem ini ternyata juga ada sedikit kelemahan karena waktu perputaran Anda berdiri di sini ini bisa 4 sampai 5 menit Anda di sini. Juri 6 nih. Ini kan berputar nih. Yang muter ini dia nggak lama berputar karena nunggu dari sini jalan kan, jalan, baru ini udah ke sini, ini jalan, baru dia jalan. Ini bisa 4 sampai 5 menit dia berdiri di sini, terlalu lama, akhirnya tidak efektif juga. Saya rubah dengan sistem yang baru lagi, sistem estafet 2 arah. Yang maksud sistem estafet 2 arah, berjalannya juri itu dari 2 arah. Yang ini maju, ini juga ikut maju. Bagi 2 ya. Dengan sistem ini perputarannya dia bergerak di sini ya, dalam satu keliling bisa 2-3 kali dia ada di sini. Misalkan saya nih di sini, saya balik lagi ke sini. Kalau dengan sistem 2 arah itu bisa 3 sampai 4 kali saya berdiri di sini dari mulai. Tapi kalau yang sistem estafetnya 1 arah, saya di sini paling 1 atau 2 kali lomba udah selesai. Terlalu lama nunggu. Nah, dengan sistem ini disentuh, ini berjalan, ini juga berjalan. Nah, kendalanya kalau yang di sini jalan, kadang-kadang ini nggak melihat ke sini. Yang sering terjadi, jadi penasaran kendala sekarang, ini jalan, ini nggak mau jalan karena dia jauh, nggak melihat ke sini, nggak mungkin. Kalau lagi fokus di burung, dia nggak akan lihat di sini. Makanya selalu saya ada tugaskan 1 orang di sini, mau tukang bendera, mau tukang apa, kamu tolong di sini. Saya selalu tugaskan seperti itu. Kalau yang depan ini maju, kamu kasih tahu ini suruh maju. Maju tuh gitu. Ya, itu selalu saya tugaskan. Mau yang tukang cabut bendera, kadang-kadang kalau nggak ada keamanan aja saya suruh. Kamu diam di belakang sini. Kalau yang lihat di sini, kamu jangan liatin burung. Liatin langkah yang ini. Kalau ini maju, ini suruh maju. Nah, kalau sistem 2 arah ini ya, nggak ada yang ngedorong. Kadang-kadang kita nugaskan kolab juga terpaku ke burung. Nah,
sistem ini berjalan ya, sistem estafet kenapa? Ini nggak usah ada instruksi kolap. Jadi pokok utama sistem ini berjalan itu dari yang depan. Ini depan nggak usah instruksi kolap, dia cuman beberapa detik di situ, 5-10 detik perhatiin nanya kolap nomor berapa di sini yang bagus, tek udah jalan. Jadi yang di depan nggak bergerak, ini semua nggak akan jalan. Nah, jadi kalau Anda udah posisi di depan, ingat bahwa saya harus bergerak duluan. Kalau saya terus di situ diam, ini semua nggak berjalan. Oke, yuk saya instruksikan itu mulai jalan. Nah, kok jalan dulu. Langsung. Ini estafet 2 arah. Tuh kan udah, ya ini 1 putaran. Kalau yang di sananya nggak bergerak, nggak jalan, diam terus nggak akan putar. Benar nggak? Ya. Kalau kamu ingat harus berputar berapa detik di situ, 5-10 detik kita udah ada instruksi dari kolab, kita nanya kolab nomor berapa, begitu dia kita udah dapat, bilang, ayo, ini juga bergerak, 19 20 masih 6. Masih 6. nah ini kan, saya sampaikan, kelemahan yang yang di depan bergerak, yang belakang bergerak. Kalau ini dia nggak akan melihat ke sana, dia fokus ke burung. Nah itu kendalanya. Kadang-kadang dia fokus ke burung, nggak lihat bahwa yang depan udah pindah. Makanya selalu saya inginkan ada satu orang yang nyuruh ini untuk bergerak, lihat yang depan bergerak. Yo friend, jalan. 2, 3. Masih 6. Terus yuk. 57. Hei. Gocap. Oke, ya. Ekek masih. Yuk, kembali ke. Nah, kembali ke. Ya, selesai kembali ke posisi semula.